vaksin dan juga obat, seperti apa kita harus menyiapkan ini untuk virus Nipah? Jadi salah satu yang menjadi indikator potensi satu penyakit menjadi pandemi, antara lain adalah karena tidak ada kekebalan, juga belum ada vaksin atau terapi atau treatment. Nah ini yang membuat kenapa Nipah virus ini ada dalam daftar WHO sebagai penyakit yang berpotensi pandemi. Ya. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, ini risikonya kecil. Nah, sebetulnya meskipun saat ini belum ada yang disebutkan vaksin ataupun terapi yang berlisensi, tahun lalu, pertengahan tahun lalu, Juni tepatnya, NIH Amerika sudah melakukan riset tentang vaksin Nipah virus ini ya. Karena ya tadi, karena dia ada dalam daftar itu. Namun itu baru sangat awal fase risetnya, baru very early ya stage. Nah, ini yang tentunya dalam konteks kita Indonesia, kemarin beberapa waktu lalu saya juga berdiskusi dengan direksi Bio Farma. Kita ini sudah punya ya modal besar ya, Bio Farma ya sebagai lembaga bukan hanya memproduksi vaksin tapi juga bisa melakukan riset. Karena sekali lagi kita ini ada hidup di lokasi red zone atau hotspot untuk ditemukannya atau lahirnya penyakit baru. Indonesia ini negara kaya alam liar, satwa liar, dan 75% dari penyakit yang berpotensi wabah atau pandemi itu berasal dari hewan liar. Nah, kalau kita tidak memiliki kapasitas riset vaksin, tidak dibangun, kita akan kedodoran, kita akan ketinggalan nanti. Nah, saya kira salah satu hikmah dari adanya kejadian Nipah virus ini, kita harus dorong ya riset ya, riset vaksin yang ada di dalam negeri ini antara lain ya tentu ya Bio Farma ya sebagai BUMN yang potensial. Baik, kita akan beralih ke Prof. Zubairi. Ya Prof, kalau mengingat terjadinya COVID-19, kita akhirnya juga membuat vaksin, tapi ini sudah menunggu terjadinya outbreak begitu. Virus Nipah ini yang kita dengar saat ini masih terjadi di India begitu, belum kita ketahui apakah memang sudah masuk ke Indonesia atau belum. Namun apakah kita bisa melakukan antisipasi untuk mungkin bisa menciptakan vaksin ini lebih dulu atau obatnya lebih dulu seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Diki Budiman? Ya, sekarang mengenai obatnya dulu. Jadi pengobatan obat yang khusus dipakai untuk mengobati virus Nipah ini belum ada. Jadi sekarang obat yang diperlukan hanya obat untuk mengurangi gejala dan juga obat-obat untuk hidrasi karena pasien kadang-kadang kekurangan cairan. Iya, tetapi ada juga satu obat yang sudah lolos uji klinik tahap 1. Tahap 1 itu artinya baru obat ini aman. Namun efektivitasnya belum banyak terbukti. Kalau tahap 2 ya, kalau tahap 3 berarti aman dan efektif pada skala besar. Ini baru tahap aman. Obat ini namanya dibuatnya melalui teknologi antibodi monoklonal, namanya M102.4. Nah, karena manfaatnya belum jelas, ya hanya diusahakan dicoba saja. Jadi istilahnya pemakaiannya belum bisa untuk rutin, namanya menjadi compassionate use. Jadi untuk bisa dikatakan mirip-mirip uji coba. Jadi obat belum ada. Yang kedua, vaksin juga belum ditemukan, ya sedang diteliti seperti dikatakan tadi. Itu yang bisa disampaikan. Nah, bagaimana untuk Indonesia? Jadi untuk Indonesia tentu kita yang perlu tentu surveillance yang ketat, baik untuk khususnya mungkin di peternakan babi, karena kelelawar ini, kelelawanya sendiri sehat tapi membawa virus, menular ke babi, babinya sakit, menular ke manusia, manusianya sakit dan bisa meninggal. Nah,
kalau ada peternakan babi yang babi-babinya pada sakit, itu kita harus waspada banget dan harus segera diteliti apakah ada kemungkinan akibat virus Nipah. Saya kira itu menjadi penting sekali yang harus dikerjakan. Jadi ini tidak hanya pekerjaan tidak hanya di Kementerian Kesehatan, namun di khusus peternakan dan untuk hewan ini menjadi penting banget. Baik, Pak Zubairi, kita belum mendengar ada kasus virus Nipah ini di Indonesia. Apakah kita harus melakukan tes seperti tes yang dilakukan di Kerala untuk mungkin memastikan apakah virus ini sudah masuk ke Indonesia atau belum? Iya, kalau seorang terinfeksi itu diagnosisnya melalui RT-PCR, jadi real time PCR-nya polymerase chain reaction. Namun kalau pasiennya ini kan sebagian meninggal 40-75%, sebagian lagi tertolong. Nah, yang tertolong ini kemudian bisa diperiksa melalui antibody. Jadi besaran masalah kemudian kalau sudah ada pasiennya, maka pemeriksaan antibody bisa untuk melihat seberapa banyak yang pernah tertular. Jadi sekarang ini saya kira lebih tepat untuk surveillance-nya di hewan, di kelelawar maupun di babi. Sedangkan kalau untuk manusia hanya kita perlu waspada, perlu menyiapkan tesnya. Jadi tes untuk RT-PCR-nya kan itu perlu reagensia yang khusus yang saat ini tidak ada di Indonesia karena tidak pernah dipakai. Jadi mestinya kita perlu punya sekarang ini dan juga perlu punya tes untuk antibodinya dengan teknologi ELISA. Baik, kita akan beralih ke Pak Diki. Pak Diki, mendengar yang disampaikan Pak Zubairi, untuk tes PCR ini tidak ada alatnya di Indonesia sehingga kita harus melakukan investasi tambahan mungkin untuk bisa melakukan tes PCR ini. Tidak ada reagensianya, alatnya ada. Baik, lalu apa yang bisa kita lakukan mungkin untuk bisa melakukan tes PCR di dalam negeri? Silakan Pak Diki. Ya, saya lebih sepakat pada apa yang disampaikan Pak Prof. Zubairi tadi di surveillance-nya. Jadi kita ini di negara manapun surveillance ini jadi alat deteksi dini gitu ya. Adanya anomali ataupun kejadian-kejadian yang nggak biasa. Salah satu surveillance yang lazim dilakukan dan itu bisa dimulai juga dari tingkat puskesmas ataupun pelayanan kesehatan dasar adalah surveillance ILI namanya. Surveillance ILI ini adalah surveillance influenza-like illness karena ini bukan hanya akan bisa menjaring, mendeteksi Nipah virus, tapi bahkan potensi wabah lain yang baru ya, bukan hanya tadi COVID, tapi juga mungkin ada sesuatu yang baru yang kita tahu sekali lagi Indonesia ini ada dalam wilayah yang sangat berisiko untuk terjadinya new emerging disease. Karena kita ada di hotspot-nya di red zone ini. Nah, alat kita itu tidak langsung harus ke deteksi dengan laboratorium, tidak, tapi dengan alat surveillance ini. Ini yang harus diperkuat. Sebagai contoh sederhananya begini, misalnya di satu lokasi peternakan kok ada peningkatan kasus flu, ya, yang bahkan beberapa kasus kok meninggal. Nah ini harus terdeteksi dari surveillance ini yang dari puskesmas itu yang harus ada regu atau tim yang menginvestigasi secara epidemiologi ada apa. Nah kalau ternyata ini ada sesuatu yang nggak jelas, itu yang harus ditindaklanjuti dengan mungkin di karantina dulu sementara di lokasi yang terkecil ini ya, sebelum nanti setelah itu pada suspek atau yang berisiko atau yang terduga baru kita lakukan pemeriksaan laboratorium misalnya untuk menentukan. Ini pun akan ditentukan dengan hasil investigasi atau penyelidikan epidemiologinya. Ini pun yang melahirkan kita bisa menemukan SARS yang waktu 2000-an, kita menemukan COVID, MERS termasuk.